Alhamdulillah ya, kita panjatkan puji syukur kita kepada Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk mengisi hari ini, menjadikan kita lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu. Kita mengundang keberkahan sehingga acara ini membawa keberkahan. Kalau saya sih standarnya lebih baik dari yang beberapa waktu yang lalu, lebih baik dari yang kemarin. Mudah-mudahan. Halo sekalian, kami di Kantor Dirjen Perkendaraan itu mungkin yang dikenal orang lebih ke KPPN ya. Teman-teman saya di KPPN itu adalah bagian dari kami di Dirjen Perkendaraan. Kita itu melakukan pembayaran, membayar transaksi-transaksi pemerintah atau tagihan-tagihan pemerintah, tentu saja dalam lingkup anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, tentu kami melakukan transfer ke bendahara umum daerah, ke kasnya BPKAD, ya, yang kemudian nanti disalurkan untuk belanja pembangunan maupun belanja operasional di teman-teman tadi yang beberapa sebagian dinas yang ada di sini. Ternyata kemajuan ini, ya, kemajuan informasi dan sebagainya itu menuntut kami sebagai bendahara umum negara bukan hanya soal bayar, ada tagihan, ada di APBN, bayar, kemudian kita catat, kita salurkan, nanti diperiksa oleh BPK, kemudian kita laporkan di laporan keuangan. Ternyata tidak cukup hanya segitu, tidak cukup hanya seperti itu. Karena apa? Karena tugas-tugas seperti itu sudah selesai dengan IT, dengan internet, dengan digital, itu sudah selesai. Hampir-hampir kita nggak perlu ada, Bapak Ibu sekalian nggak perlu ada Dirjen Perbendaharaan. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih diperlukan yang hari ini kita lakukan. Kita mereview apa yang kita lakukan. Itu belum bisa dilakukan dengan mesin, belum bisa dilakukan secara otomatis. Mungkin orang bilang, oh ada AI segala macam, mungkin iya. Tapi beberapa ilmuwan mengatakan enggak semuanya bisa dilakukan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita kemudian diberi tugas sebagai Regional Chief Economist, ya, bersama dengan Pak Rian. Makanya kita minta tolong Pak Rian nih. Kita birokrat ini kan taunya ada dasar hukumnya, kita kerjakan. Ada dasar hukumnya, kita bayar. Nah sekarang kita mau ditanya nih, secara ekonomi memang berpengaruh nggak sih? Salah satu tugas kami sebagai diminta untuk menjadi ekonom itu adalah antara lain mereview apa yang kita belanjakan nih. Kita review lah, kalau di sini kita nanti akan mendiseminasi hasil review kita secara ilmiah, akan dilihat oleh Pak Rian, kemudian kita diseminasi. Kita informasikan ke Bapak Ibu sekalian, ke pemerintah daerah, untuk apa yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan selama ini, khususnya tahun 2023. Tentu kita nanya ya, tahun 2023 reviewnya sekarang telat banget, kita harusnya mereview yang tahun 2024. Ya mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa lakukan itu. Review ini menjadi informasi bagi kita. Kalau Bapak sekalian, saya mengundang Pak Presiden hari ini ya. Udah bisa lah ya undang Presidennya, undang Dirjen saya aja susah. Tapi sekarang sudah ada YouTube. Saya kemarin ada penggalan YouTube. Coba teman-teman di apa? Saya undang Pak Presiden barang 2-3 menit aja. Mungkin relate dengan apa yang kita omongin hari ini. Presiden ngomongnya baru 2-3 hari yang lalu di sidang tanwirnya Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur. Suaranya nggak ada ini. Ini mudah-mudahan nggak dituntut sama SCTV ya. Seminar Dari awal. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota, sudahlah. Acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat
15T. 15T itu berapa bendungan? Berapa irigasi? Berapa SD bisa kita perbaiki? Berapa anak sekolah bisa kita kasih makan? Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tadi sudah perintahkan, nah, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan teliti semua program definitif ternyata cukup besar penghematan, cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Oke, Bapak Ibu sekalian, kan sekarang bisa kan? Saya mau cerita bahwa dengan teknologi kita bisa ngundang Pak Presiden. Mudah-mudahan nggak diprotes sama SCTV ya, ini kan nggak buat jualan. Jadi Pak Presiden itu sudah mulai, kalau bahasanya Pak Rian tuh sudah mulai dari awal pidato tuh, awal jadi presiden, ya sebagai presiden elektif waktu itu, kemudian beberapa hari kemudian dilantik, itu di hari pelantikan pertama tuh dia nyebut apa? Satu-satu dokumen yang sering kita baca. Saya mungkin karena saya bagian dari itu, jadi bagi saya itu terkenang sekali. Pak Presiden tuh ngomongin DIPA. Baca tuh DIPA. Ya. Suruh apa kalau istilahnya Pak Aryan tuh suruh scrutinize ya. Dilihat lagi di dalamnya. Antara lain yang paling gampang, Presiden tuh melihat perjalanan dinas yang diomongin tadi. Kalau tadi disebut angka 15 triliun, kurang lebih lah ya, mungkin nggak persis seperti itu, mungkin ada hiperbolanya dan sebagainya. Tapi sebagai gambaran, bendungan Sepaku yang kalau kita mau ke IKN lewat dalam, itu bendungan Sepaku ada bendungan yang cukup mewah ya. Itu harganya kalau saya nggak salah di DIPA-nya itu tidak sampai 2 triliun itu. 3 tahun ya dia dibangun. Tidak sampai 2 triliun, 1,7 kalau nggak salah. Ini sebagai perbandingan dari 15 triliun kalau kita bisa menghemat. Nah hari ini relate sekali dengan apa yang diomongkan Pak Presiden. Di 2023 kita sudah melakukan belanja. Kemudian kami mencoba melihat belanja-belanja kita itu seperti apa. Punya dampak nggak sih dengan perekonomian? Kira-kira itulah yang akan kita lakukan, kita diseminasikan, yang kemudian itu menjadi bahan bagi kita. Oh iya ya, banyak belanja-belanja yang sebetulnya mungkin itu tidak prioritas, tapi karena ada pagunya, revisinya juga susah, ya. Pak Gunawan mau kita revisi ke Pak Gunawan nggak boleh, karena PMK-nya ngomong gini dan sebagainya. Udahlah, yang ada di DIPA saja. Mungkin itu bagian dari kita. Hari ini kita diskusikan yang seperti itu, mungkin kemudian dilihat nanti oleh Pak Rian akan memberi komentar secara akademis apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di tahun 2023 ini, yang lalu anggaran belanja yang kami salurkan untuk kementerian lembaga yang kurang lebih ada 41 kementerian lembaga, ya agama itu dihitung satu, ya. Jadi Kementerian Agama itu satu kementerian lembaga, jadi Kementerian PUPR satu, dalamnya ada satkernya. Jadi di total kurang lebih ada 450-an satker, kita punya 41 kementerian lembaga, kita menyalurkan 36 triliun. Ini di luar yang kita salurkan untuk transfer ke daerah. Kemudian kalau kita lihat angka 36 triliun itu yang sudah cair sekitar 97% waktu itu ya, pagunya 36 triliun, kita mencairkan 35 triliun. Dan ternyata bulan Desember itu belanjanya 41%-nya dibelanjakan di bulan Desember. Ini bagi kita cara kita belanja juga sudahlah, belum tentu dia langsung nanti menyentuh kepada kebutuhan rakyat, untuk kebutuhan masyarakat. Belanjanya pun bulan Desember. Bulan Desember yang panen siapa? Vendor lah, ya kan? Nggak mungkin kita, emang mau ditangkap KPK apa? Kita yang panen, ya kan? Belanja 30-an triliun itu kita belanjakan di bulan Desember, yang panen ya
vendor-vendor kita kapan dia bangun, bener nggak bangunannya dan sebagainya. Itu mungkin bagian dari review kita ya. Itu dari sektor, dari kalau kita kemudian lihat per sektornya. Di sektor infrastruktur kita membelanjakan 28 triliun. Sebagian besar kita belanjakan untuk membangun IKN. Kemudian di sektor kesehatan ini mungkin lebih ke Poltekkes ya, mungkin di bagiannya itu ada 78,18 miliar realisasi pendidikan dan pelatihan vokasi 97,62%. Kemudian tapi ini belum termasuk seperti yang bayarin BPJS ya, itu kan bagian dari sektor kesehatan karena yang bayar BPJS bukan kita, yang bayar perbendaraan Jakarta melalui KPPN Jakarta juga. Di sektor pendidikan ada 1,2 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Agama dan Kemendikbudristek. Itu yang kita sebut tadi 2 kementerian lembaga. Kemudian kita memilih tema karena terlalu banyak tema APBN. Semua urusan Republik itu ada di APBN. Nanti semua urusan Republik yang ada di sini larinya nanti ke Kanwil DJPB. Terlalu besar kita mau mereview. Supaya fokus reviewnya, maka kita akan mengambil tema bendungan yang terkait gitu ya. Bendungan yang ada di Kalimantan Timur ini kemudian kita review. Ya nanti metodenya kayaknya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini kan masih nyambung ya dengan yang dikatakan oleh Pak Presiden tadi. Salah satunya Pak Presiden ngambil contoh adalah kalau uang dihemat bisa untuk beli bendungan. Ya, nah sekarang kita sudah bangun bendungan. Efektif nggak pembangunan bendungan itu? Efisien, tentu ada yang urus ahlinya ya. Tapi efektif. Apakah pembangunan bendungan itu sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan? Baik, saya punya hal yang nanti bisa didiskusikan, dibantu oleh Pak Rian yang selama ini sering bekerja sama dengan saya di Unmul juga. Jadi di Unmul saya diperintah sama Pak Rian, Pak Bani tanda tangan ini, Pak Bani rapat ini, Pak Bani direview. Jadi saya yang disuruh Pak Rian untuk mereview pekerjaannya Unmul. Nah sekarang pekerjaan saya minta tolong Pak Rian untuk mereview juga. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali penyampaian saya minta maaf juga kalau undang Pak Presidennya cuma sebentar ya. Mudah-mudahan harapannya adalah diseminasi kali ini memberi manfaat untuk kita, karena nanti Bapak Ibu sekalian dari masukan Bapak Ibu sekalian akan kami rangkum menjadi bagian dari rekomendasi kami dalam kajian-kajian kami yang lain. Jadi kita punya kewajiban untuk melaporkan kepada pimpinan kami ya. Salah satunya tadi yang beliau sebut ya, mengundang Menteri Keuangan untuk menscrutinize lagi, meneliti lagi APBN kita itu isinya apa, seperti apa. Kira-kira seperti Bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.